Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio. Hari ini kita akan bahas mesin jahit lagi. Ini saya ada mesin Aparis teman-teman. Sebenarnya ini nggak baru-baru amat, saya sudah beli itu hampir 2 bulan. Nah, mesin Aparis ini request dari teman-teman yang pengen hadiah dari Jambelang Studio. Jadi ini buat pelanggan setia Jambelang Studio yang sering order produk dari Jambelang Studio ya, baik itu pola instan, pola jiplak, telat jahit. Nah ini saya kasih hadiah untuk menyenangkan saja ya. Nah ini yang sekali lagi buat yang sudah order, nanti ikuti live untuk pengumumannya tanggal 31. Mungkin setelah video ini publish sudah lewat ya, saya nggak tahu. Tapi ini saya niatkan untuk bikin reviewnya. Jadi paling penting teman-teman yang mau beli mesin Aparis ini biar tahu loh fiturnya apa saja, kemudian kelebihannya, kekurangannya nanti saya jelaskan menurut pemakaian saya hampir 2 bulan ini. Kita lihat mesinnya teman-teman, tapi sebelum ke mesin, buat teman-teman yang baru beli, saya akan tunjukkan isi kardusnya itu apa saja nih. Saya singkirkan dulu nih geser ya, bentar ya. Oke, ini itu pedalnya teman-teman. Nah, ini kan ada kardusnya seperti ini. Kardusnya ini sudah saya buka, sudah tak buka. Isinya itu paling ya standar ya. Nah, nilainya sisanya pasti nggak kepake, saya singkirkan. Kardusnya seperti ini, mesin Aparis P5832. Nah ini isinya tambahannya itu seperti ini, ada buku manual atau buku petunjuk untuk penggunaan ya, standar ya. Saya pikir ini instruksi manual. Kenapa ada 2 ya, ini instruksi manual dan ini instruction manual. Ini bahasa Inggris, yang ini yang satunya bahasa Indonesia. Teman-teman pahamnya bahasa Inggris atau Indonesia silahkan. Isinya sama, cuman beda bahasa saja ya. Ada buku petunjuk. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu untuk bagian fiturnya namanya apa atau mau beli spare partnya, bisa lihat di buku manual. Kemudian ada kartu garansi seperti ini. Ini masih kosong karena memang ini kan saya nggak isi ya. Nanti saya berikan buat teman-teman yang dapat hadiah mesin jahit ini ya. Nanti saya kirimkan garansinya juga. Nah ini itu dapat untuk penutup biar nggak debu untuk penyimpanan. Nah kalau mesin jahit kan seperti ini teman-teman. Nah bentar, oke, disimpan biar nggak debuan ya. Kalau kita nyimpan mungkin di atas lemari, kalau kita mungkin istirahat pakai lama seminggu sebulan, nah ini biar nggak debuan. Biasanya saya penyimpanan seperti ini. Kemudian kalau saya model nyimpan portable, untuk pedalnya saya gulung seperti ini, taruh di sininya biasanya, enggak saya masukkan ke ke kardusnya itu kelamaan. Nah ini saya simpan seperti ini nih ya, seperti ini. Nah nanti kita tinggal taruh atau letakkan di atas lemari atau di dalam lemari seperti itu ya. Untuk penyimpanan saya biasanya seperti ini. Oke, yuk saya akan jelaskan satu-satu untuk fiturnya, pengenalan saja ya. Tapi untuk tutorialnya nanti saya bikinkan video terpisah. Oke, ini pedal teman-teman, seperti biasa. Ini pedal itu untuk injakan. Ini harus butuh listrik ya, ini nggak bisa pakai baterai. Untuk dinamo ini itu kapasitasnya dinamonya itu 70 watt teman-teman. Dari mana saya tahu, saya pernah bongkar dalamnya, mungkin lain kali. Nah tapi di belakang juga sudah ada nih. Untuk kapasitas dinamonya mungkin sering ibu-ibu kan tanya ya. Di belakang ini, bentar tak pelankan, di sini saya lihat ini model mesin P5832. Nah di sini 230 volt. Kalau di belakangnya 70 W itu watt ya. Nah ini wattnya 70. Saya pernah punya itu 4432 Singer, itu dia 90 watt. Jadi ini nanti lebih pelan lagi ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau mesin jahit standar kayak mesin hitam itu, dia itu wattnya itu 100 minimal. Kalau ini di bawahnya lagi, lebih hemat lagi. Oke, saya akan kenalkan fiturnya satu-satu. Saya coba kenalkan dari sisi mana ya. Enaknya depan ya. Seperti tadi, yang tadi kan udah ini ya. Ini untuk injakan. Ini tuh fungsinya untuk pedal ya, pedal. Nah, kalau ini di kaki ya, di pedal di kaki. Nah, nanti ini dicolokkan ke listrik. Nah, ini nanti akan dicolokkan ke bagian sampingnya. Cara nyolokinya, kalau teman-teman baru pakai seperti ini, tinggal di bagian samping
Bentar ya. Nah, seperti ini di bagian ini dicolokkan, jangan sampai kebalik ya. Ininya yang penting ya, kalau kebalik nggak bisa masuk. Nah, tinggal klik gitu. Seperti itu. Nanti kita colokkan ke listriknya. Tapi nanti ya, untuk pengetesannya saya simpankan dulu. Nah, bentar. Tak alihkan lagi ke sisi depannya lagi. Oke. Saya akan perkenalkan fiturnya mulai dari bagian, enakan dari sini aja ya, dari samping bawah. Kita bisa buka di bawahnya ini, dia ada untuk tempat perkakasnya atau lacinya ya. Caranya tinggal digeser ke sini. Nah, untuk mengambilnya. Sebenarnya tadi saya waktu beli itu dulunya sudah ada di bagian ini, tapi saya masukkan di sini. Ini untuk area apa namanya tambahannya, untuk perkakasnya, perlengkapannya ya. Nanti kita coba lihat. Saya simpan dulu nih ya. Kita buka isinya apa saja sih ini. Ya, bentar ya. Nah, saya coba buka isinya itu apa saja. Ini tambahannya bonusnya ya. Saya pikir ini standar. Bentar, itu ada yang tibo, yang jatuh. Tibo itu jatuh ya. Ini apa nih? Dapatnya itu, nah ini itu kecil. Ini itu minyak mesin teman-teman, tapi kecil. Ini saya nggak pakai karena biasanya kalau saya pakainya itu yang merek Singer itu ya, saya udah punya yang standar itu seperti ini. Bentar, tak ambilkan dulu. Nah, saya biasanya kalau untuk minyak mesin saya pakainya ini. Ya, kalau ini saya jarang pakai, mungkin saya simpan saja nantinya ya. Atau mungkin ya minyaknya saya masukkan ke sini. Lebih gampang juga. Nah, ini ada tambahan lagi apa nih? Ini kuas. Ini untuk membersihkan area debu. Ya, ini kuasnya. Kemudian dapat bobin. Bobinnya itu dapat 4 teman-teman. Satunya sudah saya pasang di mesin. Bobin atau spool ya. Ini. Kemudian apalagi? Ini dapat jarumnya bagus, organ, jarum HA ya. Tapi saya biasanya itu kalau walaupun pakai jarum mesin ini, saya pakainya itu yang DB, organ DB. Untuk mesin high speed saya pakai di sini lebih bagus, menurut saya lebih kuat. Tapi ini juga keren, bagus HA ya. Ini dapat bonusnya. Isinya 3 pieces. Saya belum buka isinya. Nah, kemudian ini untuk sepatu lubang kancing. 1 langkah ya, karena sudah 1 langkah. Nanti saya bikinkan tutorialnya untuk penggunaannya. Yang ini. Kemudian yang lainnya ada lagi nih. Ini kunci teman-teman. Ini kunci untuk pelepas baut. Ini kunci untuk pelepas baut ya. Jadi misalkan teman-teman, tak singkirkan dulu. Kalau mau ngendorin ini, ngebuka bagian samping ini bisa pakai kunci ini. Misalkan membuka penutup gitu ya. Bisa pakai ini, kok susah ya. Bentar. Nah, alatnya pakai ini gitu ya. Untuk masang bagian ini juga sama nih. Ini pakai ini juga ya. Kunci L. Nah, ini kunci multifungsi, lebih praktis. Bentar. Oke, kita kembali lagi. Yang lainnya apalagi ya? Ini untuk sepatu untuk pemasangan kancing. Beda ya. Kalau tadi yang ini kan untuk lubangnya. Bikin lubangnya, walaupun di sini ada kancingnya. Ini itu untuk ukurannya ya, untuk pengukurannya. Nah, kemudian ini untuk pemasangan kancingnya. Nah, kalau ini tuh untuk apa sih? Ini untuk penahan benang. Saya akan contohkan yang ada di sini. Di sini ya, nih tak tunjukkan. Bentar, pelan-pelan saja. Ini letakannya itu di sini biasanya. Nah, di sini biar dia kalau benang kita taruh di bagian sini, dia enggak getar atau berisik. Kalau itu kotak-kotak gitu ya. Nah, ini biar lebih smooth jalannya. Seperti itu fungsinya. Ya, saya taruh di situ aja, biarin nggak apa-apa. Kemudian yang lainnya tadi yang belum saya jelaskan lagi. Ini fungsinya untuk penutup benang di sini. Tapi saya jarang pakai ya, karena di sini sudah ada. Nah, untuk yang bagian sini ya. Kalau kita pasang benang biasanya seperti ini, pasang di sini. Nah, kemudian diganjel seperti ini. Tapi kan biasanya saya sudah pakai yang ini, nggak perlu ya. Tapi boleh pakai yang ini saja. Kalau saya dua-duanya saya ribet kalau seperti ini ya. Saya pakainya salah satunya saja. Saya mendingan suka pakainya yang gede saja ini.
Tapi terserah teman-teman, boleh pakai dua-duanya, nggak masalah. Oke, kembali lagi yang lainnya. Ini tadi ya. Ini namanya darning plate. Ini tuh fungsinya untuk penutup gigi. Penutup gigi di mana sih? Nah, ini kalau kita angkat, kita kan kadang-kadang jahit. Ini fungsinya untuk pemasangan kancing. Kenapa harus pakai darning plate? Pemasangan kancing itu kalau untuk merek-merek yang sudah bagus, dia sudah ada penurun giginya. Jadi ada kayak tombol di belakang, kayak punya saya Singer 4432 udah ada. Kalau ini belum ada, ya namanya juga mesin bukan kelas atas ya, kelas menengah. Ya, ini harus ditutupi dulu di sini. Caranya diklik gitu. Bentar. Dia ada ininya penutupnya. Kok ini nggak bisa? Nah, kayak gini. Seperti itu, ya. Jadi biar nggak bergesek sama bagian bagian giginya. Darning plate ya. Seperti itu. Kemudian ini apa lagi? Ini ada sepatu teman-teman. Ini sepatu itu sepatu sebelah. Ini untuk pemasangan resleting, tapi ini bukan resleting Jepang ya. Saya pikir kalau untuk resleting Jepang agak susah, saya jarang pakai ini teman-teman. Ini untuk sepatu sebelah pemasangan resleting biasa biar mepet saja. Nah ini sebenarnya sudah dapat juga sepatu standarnya teman-teman di sini. Nah ini sudah saya pasang soalnya. Seperti ini ya. Sepatu standarnya. Ini rumah sepatunya sudah saya pasang di sini. Seperti itu. Biasanya kalau teman-teman baru beli, bentar, kalau baru beli, tak lepas dulu ya bentar ya ini ya. Saya copot ini pakai ini, tak kendorkan, set di sini. Nah, ini biasanya kan seperti ini ya. Ini kadang-kadang kalau teman-teman belum punya saya kok nggak ada. Biasanya sudah di paketannya tadi, dibungkus yang ini tadi di sini. Makanya teman-teman perlu pasang dulu. Nah ini pasangannya, ini kalau ini rumah sepatunya, ini sepatunya atau ininya footnya gitu ya, kakinya. Ini dipasang di sini. Bentar, tak pasang dulu. Oke, nanti kita akan buat tes jahit juga. Oke, nah ini kalau mau dipasang di sini, saya sekilas saja ya biar teman-teman ngerti. Kok ini, nah harusnya, kok belum pas, bentar. Ada yang belum pas, maaf. Tadi saya dari agak situ susah ya. Bentar, tak kencangkan dulu. Oke. Nah, itu tadi ya. Bentar, tak ganti dulu dengan yang standar. Biar ini. Nah, sip. Oke. Nah, tadi itu tuh perkakasnya. Bentar ya, saya simpan dulu perkakasnya biar nggak berantakan. Oh ya, ini ada yang kelupaan. Satu lagi, ini apa sih? Biar teman-teman ngerti ya. Ini itu untuk sebenarnya pembatas, bukan kunci ya. Saya nggak tahu ini kunci atau bukan, tapi saya juga jarang pakai. Ini pemasangannya itu setahu saya di sini, di belakang sini ya. Tak tunjukkan. Nah di sini dari belakang ada lubang. Pokoknya di sini. Nah di sini ya. Set. Ini untuk pembatas jahitan. Jadi kalau teman-teman jahit mungkin, nah kalau dilihat dari depan seperti ini, nah ini ya, kalau dilihat dari depan, ini bisa digeser ke sana, ke kiri ya. Nah ini kalau kan ada nomornya, teman-teman mau selebar apa gitu untuk jahitannya. Ini untuk pembatas sebenarnya fungsinya, bukan kunci ya. Karena saya pernah punya juga kunci L, tapi bukan seperti ini bentuknya. Kalau ini untuk pembatas saja, seperti itu ya. Oke, itu tadi ya untuk perkakas bagian perintilannya yang ada di plastik ini. Oke, saya simpan dulu ya biar nggak berantakan. Nah, saya masukkan dulu ya. Biasanya saya simpennya itu untuk perkakasnya saya taruh di bagian laci ini. Caranya teman-teman tinggal ditekan ke sini, ces, gitu ya. Kemudian saya masukkan ke dalam sini. Nanti kita bisa masukkan, tapi saya akan singkirkan dulu ininya karena nanti saya untuk keperluan melihat-lihat bagian sininya dalamnya. Oke, kita akan buka. Saya tunjukkan dari bagian-bagiannya ya. Dari bagian sini bawah dulu, bagian bawah. Di sini ada area untuk penutup skoci atau bobinya itu di sini teman-teman. Nah, ini kalau dibuka, ceklik. Nah, seperti ini. Ya. Ini cara ngambilnya seperti biasa ya ininya. Ambil di sini.
Dia itu masih pakai bobin samping. Kalau yang terkini kan biasanya bobinnya yang ngadep ke atas dari sini ya, ditaruhnya di atas. Kalau ini enggak, ini juga pakai bobin model mesin jahit hitam ya, sekocinya ya. Mesin jahit hitam bagus ya. Jadi kalau teman-teman ini kalau ininya hilang bisa pakai mesin jahit hitam sama saja ya. Sebenarnya pakai sekoci mesin jahit hitam dan spoolnya juga nggak masalah ya. Ini untuk benang bawahnya. Kemudian untuk ininya bisa dilepas ini teman-teman, untuk area apa namanya rotarinya, cantangannya. Kalau saya bilang ini bisa digeser nih ya, tak tunjukkan. Nah ini bisa digeser, diklek gitu, klek juga. Nah nanti ini bisa dilepas kalau teman-teman mungkin ada yang nyangkut gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk pemula agak takut. Bentar, kita pasang dulu. Untuk area ininya tinggal diklek gitu atau gampang kok. Ya oke, nanti bisa pasang lagi seperti biasa. Tutupnya ke atas, tak tekan dulu, klik harusnya. Nah kita bisa tutup. Kalau tutupnya ini taruh di sini. Nah nanti dia itu kayak ada selahnya di sini teman-teman. Ini ya, ada selah di sini. Oke, kita lanjut. Ini tadi untuk bagian bawahnya spoolnya. Untuk bagian bawahnya itu bentuknya tak tunjukkan biar teman-teman ngerti, nggak penasaran. Bawahnya seperti ini toh, nggak ada tempat baterai. Kadang-kadang kan ada juga ya kalau mesin-mesin mini portable itu ya. Ini enggak, ini ada aneka baut untuk keperluan kita mereparasi atau ada yang error kadang-kadang ya, untuk mekanik biasanya. Tapi sebenarnya bukan untuk mekanik, untuk kita pribadi juga nggak masalah kalau tahu caranya. Nah kemudian fitur lainnya, ini fitur utamanya dari ini dulu ya, sini. Dari sini, ini itu untuk pengatur motif jahitan. Ini motifnya runyak banget, banyak ini ya. Untuk tampilannya saya itu lebih suka yang Singer 4432, lebih rapi. Ini gede tapi jadi kelihatannya kayak berantakan. Tapi ya sebenarnya sama saja fungsinya ya. Kemudian kalau yang atasnya itu untuk pengatur langkah jahitan. Yang ini, yang atas ini ya, ini untuk pengatur langkah jahitannya atau lengthnya. Kalau ini untuk pengatur motifnya. Cara penggunaannya sederhananya seperti ini. Ini tuh ada beberapa tipe ya. Ini tuh mewakili warna hitam. Kalau teman-teman lihat di sini nih. Nah di sini tuh dia itu kan warnanya warna hitam ininya. Ini yang ini S2, S1 ini S2 itu warnanya kan biru. Kalau S1 itu warnanya merah. Artinya kalau teman-teman menghendaki misalkan lihat motifnya, ini kan ada warna apa namanya, warnanya warna merah katakanlah, pinginnya yang modelnya yang beda saja deh, ini diarahkan ke sini pokoknya. Nah misalkan ini, kalau teman-teman posisinya ke sini, contohnya posisinya yang ininya hitam atau hitam ke sini atau sini sama saja hitam ya, maka nanti motif yang akan muncul adalah motif yang zigzagnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ini diarahkan ke bagian S1, klik, nah artinya kan ke sini ya. Nanti motif yang keluar jahitannya adalah yang ini, yang warna apa namanya merah. Begitupun kalau yang biru, kalau teman-teman poglek ke sini, maka nanti yang muncul motif yang ini. Kalau pengen rubah yang misalkan yang motifnya yang zigzagnya yang seperti ini, maka yang biru ini tinggal teman-teman bergeser ke sini, klik. Nah, nanti yang ini diarahkan ke biru. Kalau pengen yang munculnya merah, ini tinggal di sini. Ini intinya ya, pengaturan pemilihan motifnya. Jadi kombinasi antara bagian yang atas dengan yang ini. Tapi ada perbedaannya. Kalau untuk bagian yang warna hitam, dia itu ada pengaturan lengthnya. Maksudnya lengthnya maksudnya 0, jaraknya itu 0 sampai 4. Ya, seperti itu. Bisa dipilih di ini ya, sampai 4. Tapi kalau untuk yang bagian maling recit. Untuk yang S1, S2 itu statis, dia nggak bisa di style, dia hanya ya satu klik gitu udah, nggak ada pengaturan apa adjustmentnya gitu, pengubahannya seperti itu ya. Itu dasarnya. Oke, kita lanjut, kelamaan di sini ya. Yuk ke atasnya. Ini itu apa sih fungsinya? Ini itu untuk pengaturan zigzag teman-teman. Jadi biasanya standarnya kalau kita jahitnya cuma lurus ya pakainya yang 0 kalau jahit standar. Kalau misalkan untuk semakin ke sini dia akan zigzagnya semakin lebar seperti itu. Nah kemudian ini itu apa? Ini untuk pengaturan tegangan biasanya kalau kita atau tension ya. Ini bisa diputar-putar tapi biasanya standarnya itu kalau teman perhatikan di sini itu biasanya 4. Kalau saya kadang-kadang butuh 5 juga ya, nggak mesti. Jadi untuk pengatur tegangan benang atas dan benang bawah. Nanti saya jelaskan di video lain ya untuk detail penggunaan ini. Nah ini tuh reverse.
sudah ada reverse-nya. Reverse-nya lumayan enteng sih. Reverse itu untuk pengunci jahitan. Jadi kalau kita tekan sambil jalan, dia akan jahit mundur. Cek, 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 cek. Kalau kita lepas, dia akan maju jahitannya, ya, seperti itu. Reverse namanya. Kemudian yang atas lagi, masih di atas ya. Ini itu apa sih? Ini untuk posisi, untuk tension tapi biasanya untuk yang nyepul. Kalau kita mau gulung, kita akan arahkan benangnya ke sini ya. Bentar, ini tak urus dulu. Banyak banget ya fiturnya ya. Pokoknya saya jelaskan sebisa saya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau menurut gambar, ini ke sini, set, muter. Nah, ke sini baru nanti kita ambil spoolnya, gulungkan di sini ya. Itu untuk tension, tapi nanti ya saya jelaskan di video lain. Kemudian ini untuk tempat spoolnya atau untuk penggulungnya di sini. Bisa digeser, kalau ngisi kan digeser ke sini ya, biar nemplek pembatas ini untuk penghenti apa namanya spoolnya itu ya. Kemudian ini untuk tempat benang, seperti biasa standar. Tempat benangnya itu ada 2, jadi bagian 1 dan 2. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk jahit benang atau motif 2 warna, karena kadang-kadang bisa juga ya, ini bisa dipakai untuk 2 warna. Nanti saya jelaskan di video lain juga ya untuk detailnya. Ini hanya untuk gambaran besarnya saja ya teman-teman, biar ngerti fitur-fiturnya apa saja. Nah, untuk pemasangan benang, kalau dilihat di atas ini teman-teman, saya tunjukkan. Kalau dari sini, ini sudah ada apa namanya panah-panahnya sebenarnya ya teman-teman. Kalau melihat ini pasti ngerti nanti urutannya ke sini misalkan, kemudian nanti turun lagi. Ini untuk alur benangnya itu udah ada. Ini panah lagi ke atas. Kemudian yang bagian atas ini seperti ini ke bawah. Sini nanti ke posisi jarum. Itu untuk alurnya, ya. Oke, kita lihat penampakan bagian belakang. Bagian belakang itu seperti apa sih? Nah, bagian belakang cuman ada ininya teman-teman. Apa namanya? Angkatan sepatu, tuas angkatan sepatu. Seperti ini, ya. Samping tak delokaken, samping. Nah, samping itu ini handwheel atau apa, handwheel roda tangan untuk muter ya. Kalau muter ini kan bisa untuk bagian sini ya. Nih ya, ini ya, muter jarum. Biasanya kalau kita butuh nuntun gitu ya. Bagian bawah ini tadi ya saya jelaskan di awal ya. Ini untuk tempat colokan. Kalau ini tuh saklarnya, on off-nya. Seperti itu ya. Ini bisa dipoglek kanan kiri, nyala mati gitu ya. Colokan dulu tapi. Nah, kemudian fitur yang lainnya di samping sini, ini ada untuk pemotong benang. Pemotong benang. Kalau teman-teman jahit, kalau misalkan jahit yang standar, kalau lagi jahit bisa potong pakai ini, nggak usah pakai gunting, klik, ya, tinggal di gini saja ya, seperti itu. Ini gampang kok, bagus pisaunya, ya tajam. Nah, lanjut ke bagian bawah. Ke bagian bawah itu yang bentar ini ya. Yang sini ya. Di sini ini ada aneka pengatur. Ini itu apa sih? Tombol apa ini? Ini yang belakang ada tulisannya push gitu ya. Push itu. Ini untuk lubang kancing. Untuk lubang kancing ya, untuk pembuatan lubang kancing ini perlu ditekan ke bawah kemudian dorong ke belakang untuk pengaturan lubang kancing satu langkahnya. Ya. Kemudian, nah ini fitur andalan untuk ini sudah ada. Ini pemasang benang otomatisnya seperti ini. Beda ya ini dengan saya punya yang dulu Singer itu beda. Tapi intinya sama, apa namanya tekniknya, cuman mekaniknya beda ya. Beda perusahaan kan beda ininya ya, desainnya. Seperti itu. Apalagi ya, saya pikir yang belum jelaskan. Mungkin ada yang lewat. Kalau tadi ini untuk pendul-pendul, saya pikir nggak terlalu penting. Nah, seperti itu ya. Nanti kita coba untuk tes jahitannya. Oh ya, untuk instalasinya saya bikinkan video lain supaya lebih detail dan lebih jelas. Nanti kita akan coba tes untuk apa namanya jahitannya seperti apa. Nanti saya akan pasang dulu benangnya. Bentar ya, saya pasang dulu benangnya. Saya ini rapikan dulu. Oke, ini sudah saya pasang benangnya ya. Oh ya, nanti untuk pemasangan benangnya karena agak panjang, saya skip. Nanti saya sertakan ini di video lain ya, biar teman-teman lebih detail. Ini sudah saya pasang alurnya, tadi saya pasang bawahnya juga, ininya ya dua-duanya. Nah ini kainnya saya ada kain pecah nanti untuk ngetes. Kita akan mulai jahit. Oh ya, sebelum itu kita colokkan listriknya. Buat yang belum tahu, caranya seperti ini, nyolokin listriknya ya dari samping sini, tak colokin seperti biasa, ceklek. Kemudian nanti
ininya diinjak di kaki ya. Nah, ini dicolokkan ke listriknya. Teman-teman cari colokan listriknya. Saya sudah ada. Tinggal dicolokkan seperti biasa. Colok. Ya, pastikan udah nyala. Kita taruh di bawah saja ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, kita bisa ini tak ceklek dulu. Nah, ini nanti dia nyala. Kalau kita sudah siap, artinya kalau kita ceklek di bagian sini, teman-teman. Nah, ini ceklik gitu ya. Ini. Nah, ini dia nanti di bagian depannya itu nyala di bagian sininya. Nah, seperti itu ya. Untuk menjalannya ini saya injek di kaki saja biar ini. Bentar, tak injek di kaki. Kemudian kita siapkan benangnya, kainnya kok benangnya. Nah, oh ya, untuk penyetelannya ini teman-teman, sekali lagi untuk bagian yang atas ini teman-teman, ini harus wajib 0 ya. Ini untuk widthnya, ini enggak ada namanya ya. Ini width atau lebar jahitan, zigzagnya. Kemudian lengthnya itu 3 atau 4. Saya bikin 3 saja ya, biar nggak terlalu jauh. Kemudian untuk yang bagian motif ini harus ke sini, jangan ke sini ya. Yang ini lurus untuk jahit standar. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang bagian atasnya lagi ininya saran saya 4 seperti itu. Oke, kita coba tes hasilnya seperti apa. Ini pakai kain katun. Ini kok saya taruhnya di mana ya? Ini agak susah. Ini aja, Deng. Nah, ini kan. Oke, kita coba tes seperti apa hasil jahitannya. Coba oke. Oh, maaf, ininya tadi saya lupa ya. Ini buat teman-teman ngerti, tadi saya injek nggak jalan. Kalau teman-teman jahit ininya dipoglek ke sini. Nah, ini nggak jalan ya, harus ke sini. Ini tadi posisinya harus posisinya full ya. Nggak apa-apa, biar teman-teman ngerti ya. Tadi ada yang salah. Bentar. Nah, ini tak jalankan. Oke. Seperti ini. Ini agak jarang ya langkahnya. Enggak terlalu cepat mesin jahit ini. Tak reverse matikan dulu. Set. Nah, kalau mau motong caranya diangkat. Kita boleh turunkan dulu sepatunya. Diturunkan ya biar akan jepit. Nah, ini saya tunjukkan dari samping. Ditarik ke sini. Geser set. Pakai tangan kiri aja, nanti putus seperti itu ya. Ini hasil jahitannya seperti ini. Tak pelankan coba nih, ini dia keren, bagus. Kalau misalkan ada yang kurang atau terlalu narik, ini bisa dirubah di bagian sini ya teman, digeser-geser ya. Coba nanti dites lagi. Oke, kita coba untuk yang agak bukan motif, yang agak rempet seperti apa. Teman-teman kalau jahit ininya 2 sampai 4 saja. Enggak, jangan satu, kalau satu nggak mau jalan nantinya. Kita coba agak rempet sedikit. Oke. Ini saya mesinnya agak bergetar teman-teman, soalnya di bagian meja saya itu dia akan gelembung. Ya, mungkin kalau teman-teman damparannya yang agak rata gitu, ini nggak rata mesin saya, meja saya. Karena ini bukan meja jahit ya, ini meja potong. Mungkin kalau pakainya papan lebih bagus. Oke. Nah, ceklek. Seperti ini hasilnya. Tadi agak yang agak ini yang rempetnya. Sisi bawahnya bagus. Oh ya, ini bawahnya kayaknya kurang kenceng atasnya. Kalau kurang kenceng boleh di ini. Seperti itu. Oke, tak coba sekali lagi ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dia lumayan stabil menurut saya jahitannya. Ya walaupun mungkin nggak sebagus mesin high speed ya yang sering saya pakai, tapi untuk jahitan ini udah lumayan bagus. Soalnya saya itu sudah pernah coba kayak misalkan mesin jahit yang mini portable itu kurang stabil, dia kadang-kadang rubah-rubah. Ini tak potong. Nah hasilnya kita lihat bagian bawahnya udah mulai oke, agak ketarik ke bawah. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya. Seperti itu, ini hasil jahitannya tadi. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang
untuk penjelasan saya mengenai mesin jahit ini, silahkan nanti tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya bantu jawab. Oke. Nah, demikian tadi ya penjelasan saya yang lumayan agak panjang, tapi semoga membantu ya untuk penjelasan review mengenai fitur-fitur mesin jahit Messina Paris ya P5832 ini ya, 32 motif jahitan ini ya. Nanti untuk tutorial detailnya, misalkan untuk fitur-fitur lubang kancing, kemudian pemasangan atau obras dan lain-lainnya, ada semi obrasnya juga ya. Nanti saya jelaskan di video lainnya biar lebih detail lagi. Oke. Nah, oh ya, kesimpulan saya untuk mesin jahit ini apa sih kekurangannya dan apa kelebihannya? Menurut saya, oh ya, harganya ini mesinnya itu sekitar 2 jutaan teman-teman. Ya, itu berbeda jauh kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan yang heavy duty punya saya dulu, Singer 4432 ini lebih murah sekitar 1 jutaan. Nah, tapi fitur ini keunggulannya, dia itu kerennya sudah lubang kancing 1 langkah. Jarang sekali ya teman-teman kalau misalkan cari mesin jahit yang harganya 2 juta, ini malah saya beli di bawah 2 juta. Nanti untuk linknya saya sertakan di bagian deskripsi ya. Ini di bawah 2 jutaan, kalau teman dapat harga murah ya, tergantung toko dan toko online-nya atau toko offline-nya ya. Itu sudah lubang kancing 1 langkah, itu jarang sekali, biasanya di atas 2 jutaan untuk itu. Kemudian ada pemasang benang otomatisnya, karena yang biasanya kalau yang di bawah 2 juta itu dia itu lubang kancingnya itu masih 4 langkah jahitan, itu sangat sulit kalau untuk pemula. Kalau ini udah menurut saya udah keren ya untuk fitur itu. Nah, selain fitur tersebut untuk sudah keunggulannya, kekurangannya ada menurut saya, tapi sebenarnya bukan kekurangannya, nanggung menurut saya dengan fitur yang sudah lengkap. Ini belum ada fitur untuk pengatur bukan lebar, posisi jarum. Ini jarumnya, ini tombolnya ini baru ini 2. Harusnya ada lagi biasanya kalau yang heavy duty, tapi ya mungkin karena beda segitu harganya ya. Jadi dia nggak ada untuk penggeser jarum. Kemudian untuk penurun ini apa namanya gigi juga belum ada. Makanya tadi sudah ada dunning plate. Dan yang paling saya kurang suka dari ini, tapi hanya saya mungkin ya, dia itu bagian bawahnya teman-teman, bagian bawah ini untuk tatakannya itu belum transparan. Karena saya sudah terbiasa, maaf saya membandingkan dengan 4432 ya, karena sudah terbiasa dengan mesin itu. Kalau ini kan nggak transparan, kalau misalkan benang spoolnya habis ini nggak kelihatan. Beda kalau misalkan saya pakai yang heavy duty Singer itu ya, itu dia kelihatan ya, mungkin karena harganya beda 1 jutaan ya. Tapi ini fiturnya sudah cukup lengkap, hampir mendekati Singer heavy duty 4432. Jadi ini mungkin bisa buat opsi buat teman-teman yang mau beli mesin portable, budgetnya nggak nyampe seharga heavy duty yang punya saya. Kalau punya saya itu harganya 3 jutaan lebih, kalau ini 2 juta dapat. Nah, jadi demikian ya penjelasan saya mengenai mesin jahit Messina Paris P5832 ini. Semoga penjelasannya membantu. Saya Sumanto bersama Jamla Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.